Sebagaimana yang kita tahu bahwa di Indonesia ini kalau ganti presiden, ganti pemimpin, ganti juga kebijakannya, ganti juga program-programnya. Nah, dari situ aku ngebayangin bahwa kalau semisal Presiden Prabowo itu nggak lagi menjabat, program MBG ini tuh masih dijalankan nggak sih? Menurutku pribadi, tetap perlu untuk jalankan. Jadi MBG Jilid 2, yaitu membaca buku gratis. Halo semuanya, selamat datang kembali di video kali ini. Bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap literasi. Aku juga seorang business owner ya, pemilik toko buku online, buku SR. Nah, di video YouTube aku biasanya ngebahas tentang literasi, tentu saja, tentang buku, tentang kepenulisan karena aku juga biasanya menulis di media digital. Kemudian sesekali juga membahas tentang isu sosial. Oke, disclaimer terlebih dahulu. Jadi video kali ini tuh apa ya? Aku bisa sampaikan adalah utopia ya. Ya kemurnian dari imajinasiku aja. Nah, jadi kalau semisal Pak Prabowo itu sudah tidak lagi menjabat, MBG itu menurutku tetap dijalankan. MBG Jilid 2, tapi bukan makan bergizi gratis lagi, melainkan membaca buku gratis. Teknisnya mungkin umumnya kayak gini ya, dalam artian siswa itu ya diberikan buku secara gratis dan harus dibaca, kemudian ya setelah itu dia harus melaporkan apa yang sudah dia baca. Tapi mungkin tidak tiap hari juga ya diberikan buku gratis kemudian dibaca, dilaporkan, mungkin terlalu berat. Ya bisa dikatakan setidak-tidaknya itu 2 minggu sekali diberikan buku gratis ya, seminggu atau 2 minggu sekali atau bahkan bisa juga ya 1 bulan sekali. Tapi tidak berhenti di situ, mereka harus membacanya, pencatatannya seperti apa, dalam artian udah baca apa, kemudian di periode tertentu itu harus dilaporkan. Oke, jadi dipresentasikan apa yang sudah dibacakan tersebut. Itu menurutku cukup bagus ya. Ini kalau kita sudah tidak lagi menggunakan MBG, makan bergizi gratis. Jadi tetap ada MBG tapi MBG Jilid 2, bentuknya adalah membaca buku gratis. Ya kurang lebih teknisnya seperti itu. Cuma ya ini tetap perlu untuk digodok lagi dalam artian bagaimana mengeksekusinya. Karena jangan sampai proyek ini atau membaca buku gratis ini juga disalahgunakan, eksekusinya kurang bagus seperti ya kita tahu lah ya, makan bergizi gratis seperti apa gitu. Oke, aku berpikir seperti ini ya, kenapa imajinasiku ini muncul seperti itu atau utopia ini muncul adalah ya kita tahu makan bergizi gratis itu kan urusannya perut ya, itu juga bisa membantu kita untuk mengatasi stunting dan seterusnya. Dan aku juga sebenarnya cukup pro tentang makan bergizi gratis karena yaitu tadi alasannya menyelesaikan stunting di Indonesia dan juga kalau kita mau belajar tapi perut kosong itu kan pelajaran kita terima atau ilmu yang kita terima itu nggak bisa 100% ya. Jadi sangat mengganggu. Jadi kalau urusan perut udah kelar biasanya emang energi yang kita kerahkan untuk belajar itu dirasa cukup, sehingga itu membantu kita dalam proses belajar. Umumnya kayak gitu. Jadi aku cukup pro, tapi yang tidak pro adalah eksekusi makan bergizi gratisnya. Nah, kalau kita mikir perut kenyang gitu kan, tanpa berpikir otak nggak dikenyangin juga, itu cukup berbahaya gitu loh. Jadi aku rasa kalau MBG makan bergizi gratis itu tidak lagi dijalankan oleh pemimpin baru, ya mesti harus dipertimbangkan untuk ngasih makan otaknya gitu loh. Karena ada beberapa manfaat ya atau bahkan dampak yang sangat luar biasa gitu loh. Tidak hanya pada individu itu sendiri tapi bisa kembali ke negara ini, Indonesia gitu. Nah, ada beberapa catatan yang udah aku tulis ya berkaitan dengan dampak atau manfaat kalau memang implementasi membaca buku gratis ini bisa tercapai. Oke. Tentu yang pertama adalah berkaitan dengan human capital.
Oke, karena membaca itu punya pengaruh besar terhadap kemampuan berpikir, ya otomatis ketika siswa itu dicekoki atau diberikan buku kan gratis dan harus dibaca, itu bisa membantu proses berpikirnya, bisa membantu kemampuan berpikirnya. Oke, bisa lebih kritis lagi, kemampuan berpikir yang jauh lebih sistematis, saintifik, dan seterusnya. Bahkan bisa berpengaruh terhadap yang namanya problem solving. Oke, nah lebih dari itu bahkan bisa muncul yang namanya inovasi. Sehingga aku bisa katakan ketika siswa itu rutin membaca buku dan bukunya itu juga otomatis harus berkualitas ya, harus berkualitas bukunya. Ya produktivitas kerja itu akan meningkat di kemudian hari. Oke, jadi siswa itu jauh lebih kritis, siswa itu jadi jauh lebih bisa berpikir secara sistematis, logis, ya kan. Kemudian inovasi muncul, ya human capitalnya juga naik, kualitas sumber daya manusianya itu naik, seperti itu. Ya, jadi yang berpengaruh dalam ini ya program membaca buku gratis adalah, atau yang terdampak ya cukup signifikan adalah ya human capitalnya itu. Tapi memang tidak seperti makan bergizi gratis yang makan kenyang, nggak seperti itu juga. Dalam artian membaca buku gratis kan baca langsung pinter, nggak juga gitu loh. Pinternya atau dampaknya bisa dirasakan di kemudian hari seperti itu. Tapi itu cukup signifikan dalam artian it is about the long run ya. Oke, next adalah ini juga berdampak kepada ekosistem literasi. Ya, teman-teman harus bayangkan. Maksudnya gini, kalau kita compare dengan makan bergizi gratis kan makannya di tempat nih, di sekolah nih gitu kan. Ya bisa sih dibawa pulang di momen-momen tertentu ya. Tapi kan yang makan itu ya anak itu sendiri ya, atau siswa itu sendiri. Sementara kalau program membaca buku gratis, pasti si anak itu akan membawa pulang buku tersebut, dibaca di rumah, dan buku tersebut bisa juga dibaca oleh saudaranya, bahkan oleh orang tuanya, dan hasil timbullah yang namanya membaca bersama dalam satu keluarga tersebut, sehingga budaya literasinya meningkat gitu di dalam satu keluarga. Bayangkan kalau banyak siswa yang melakukan tersebut, otomatis banyak keluarga juga yang memiliki budaya literasi yang tinggi, sehingga membentuk sebuah ekosistem masyarakat yang berliterasi tinggi juga seperti itu. Jadi budaya literasinya alhasil naik, sehingga tadi yang aku bilang munculnya kemampuan berpikir kritis, logis, itu kan pada satu individu ya. Tapi ternyata ketika buku itu dibawa pulang, maksudnya terus kemudian dibaca ulang, dibaca bersama dengan keluarga, ya satu keluarga itu kemampuan berpikirnya jauh lebih baik lagi gitu loh. Overall, can you imagine? Itu kan cukup bagus ya, sehingga orang tuanya yang juga terbentuk habit membacanya, bahkan bisa langsung mengimplementasikan performa berpikirnya di tempat kerja seperti itu. Jadi ekosistem literasi itu semakin meluas, dan berkelanjutan juga. Syukur-syukur dari literasi itu dalam keluarga maksudnya ya, banyak persoalan hidup itu bisa terselesaikan secara kolektif. Kemudian yang selanjutnya adalah otomatis karena individu itu kemampuan berpikirnya semakin lebih baik, memunculkan inovasi, human capitalnya lebih baik, terus apalagi tuh sumber daya manusianya itu semakin berkualitas, kemudian itu lari ke ranah keluarga, membentuk ekosistem masyarakat yang berliterasi tinggi, semakin kolektif, ya semakin luaslah dampaknya, yaitu ke negara. Artinya apa? Aku percaya ketika program ini dijalankan dengan baik, semuanya membaca buku dengan rutin ya, aku rasa akan tercipta negara demokrasi yang jauh lebih baik lagi. Karena masyarakatnya lebih baik, masyarakatnya lebih baik, otomatis kualitas demokrasinya lebih baik. Karena dengan masyarakat yang lebih baik, muncullah atau lahirlah yang namanya calon pemimpin yang lebih baik. Kemudian calon pemimpin itu officially jadi pemimpin,
oke, negara ini, entah itu dalam bentuk presiden, menteri-menterinya dan seterusnya, ya otomatis para pemimpin itulah yang akan menjalankan negara ini dengan lebih baik lagi, sehingga arah negara ini, oke, nation interest ini cukup jelas jadinya mau dibawa kemana. Dan aku rasa sangat bisa untuk berbicara di ranah internasional. Oke, karena orang-orang yang menjalankan negara ini itu baik, tidak hanya pemerintahnya tapi juga masyarakatnya, sehingga sumber daya alam atau sumber daya yang lain itu bisa diolah dengan baik juga, dijalankan dengan baik juga, sehingga kita punya bargaining power lah ya di kancah internasional gitu ya. Yang namanya utopia ya, aku rasa di masa depan pun kita punya daya tarik tersendiri di ranah internasional, yang mana itu pasti dipertimbangkan oleh negara-negara lain. Oke, jadi mungkin itu aja 3 hal yang bisa aku sampaikan, tapi lagi-lagi ini utopia aku aja. Untuk mengimplementasikan ini itu juga nggak gampang, oke, nggak gampang, literally nggak gampang. Urusan makanan kemarin aja, MBG makan bergizi gratis sih nggak gampang gitu loh. Banyak kontroversi. Mungkin juga ketika mengimplementasikan ini juga ada kontroversinya, tapi emang ya tetap layak ya menurutku tetap layak untuk diperjuangkan. Oke, apalagi ya? Tapi juga menjadi catatan bahwasannya ya membaca buku itu nggak bisa mengeliminasi rasa lapar. Oke, jadi nggak mungkin dengan baca buku aja setelah itu perut kenyang, nggak bisa langsung seperti itu. Jadi tetap diperhatikan juga terkait dengan makan ya. Jadi mungkin bisa dikombinasikan ya, pada akhirnya itu dikombinasikan makan bergizi gratis dan membaca buku gratis. Seperti apapun itu eksekusinya, tapi juga perlu ya. Aku juga consider bahwa saya makan itu penting gitu loh. Karena dengan makan kita punya energi untuk belajar. Nah, tapi ya jangan sampai eksekusinya amburadul lah. Intinya kayak gitu. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan atas video utopia ini gitu kan. Aku rasa teman-teman juga punya utopianya tersendiri terkait program-program pemerintah ya. Semoga utopia itu juga bisa terwujud gitu kan, dengan dengan adanya pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa seperti itu. Dan ya harapanku Indonesia bisa jauh lebih baik lagi. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.